Haleluya. Salam saudara-saudara. Saya akan menyampaikan khutbah berseri tentang Tuhan sedang mempersiapkan seorang pembebas. Di manakah Allah di tengah para penguasa yang jahat, perbudakan, genosida, bencana, dia tetap berada di atas tahtanya, mencukupkan dan melindungi umatnya dengan cara-cara yang tidak selalu dalam kita lihat, yang bisa kita kuasai. Renungan tentang kedaulatan Allah selama perbudakan Israel di Mesir. Ini ditujukan untuk gereja-gereja rumah bahkan, di mana pandemi dan penganiayaan, tetapi juga berbicara tentang banyak krisis yang kita hadapi di dunia saat ini. Penggenapan sebagian dari janji Tuhan dalam kebijakan dan tulisan Tuhan dalam kitab Kejadian. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dunia dan Dia berdaulat secara mutlak. Janji-janjinya tidak berubah meskipun telah berlaku ribuan tahun dari awal penciptaan hingga masa kekuasaan, hingga masa keluaran, hingga masa ulangan. Dan kita dapat menyaksikan bahwa Allah masih duduk di atas tahtanya. Para pemimpin manusia seperti Yusuf telah mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup selamanya. Saudara-saudara, jangan biarkan asumsi dan pendapat kita membatasi pekerjaan Allah sendiri. Tuhan mengubah sebuah benih menjadi suatu bangsa yang terdiri dari jutaan orang. Seiring sejarah berlanjut dari generasi ke generasi, Allah kita yang melampaui sejarah terus melanjutkan karyanya. Betapa indahnya hal ini. Ini menjadi sangat penting bagi bangsa Israel yang kemudian hari ini ketika Musa bersiap untuk mati sebelum memasuki tanah Kanaan, tampaknya Musa sedang mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun ia akan meninggalkan dunia ini, Allah yang perkasa ini masih akan membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikan. Sama seperti ketika Yusuf meninggal, Tuhan masih duduk di atas tahtanya. Pikirkanlah betapa pentingnya pesan ini bagi orang-orang generasi kedua yang tidak pernah melihat pembebasan Israel dari Mesir. Betapa hal ini menjadi penghiburan bagi mereka. Ya, ketika kita berpikir bahwa Allah hanya bekerja di masa lalu dan tidak percaya bahwa Allah masih melakukan mukjizat dan keajaiban di masa kini. Kita sebenarnya dibatasi oleh pemikiran kita sendiri yang salah. Menghadapi apa yang terjadi saat ini, kita mungkin tidak menganggap Alkitab dengan serius. Kita mungkin mentertawakannya dan mengatakan bahwa itu semua terjadi di masa lalu, tanpa percaya bahwa Allah masih memegang kendali. Sering kita menggantikan pekerjaan Tuhan dengan ide-ide yang tidak alkitabiah dalam pikiran kita dan membiarkan akal budi duduk di atas tahta. Berdoalah agar Tuhan mengubah pikiran kita sekali lagi. Ketika keturunan Yakub tinggal di Mesir, kehidupan mereka berubah dari yang tadinya mudah, berkelimpahan, dan nyaman menjadi diperbudak dan ditindas. Namun mereka masih melihat pemeliharaan Allah selama masa-masa kelam yang Tuhan izinkan melindungi Musa. Ia memelihara komunitas mereka. Ketika bangsa Israel melihat karya Tuhan dalam kehidupan Musa, dan Musa kembali untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka,
Hal ini menjadi penghiburan dan dorongan bagi mereka bahwa Tuhan bukanlah Allah di masa lalu karena Musa masih hidup. Hal ini menginspirasi mereka untuk menjadi kreatif sehingga mereka dapat terus bergerak maju. Ini adalah poin pertama ketika Anda melihat kembali anugerah yang Anda terima di masa lalu. Bagaimana sikap Anda? Kita menyaksikan bagaimana bahwa Tuhan telah memelihara kita di masa lalu dan juga kehidupan kita sekarang. Mungkin berbeda keadaan dengan saya sekarang dengan yang dulu. Dan Anda bisa mengatakan bahwa kebakaran terakhir sekarang ini yang lagi viral di seluruh dunia dan berapa banyak harta kekayaan yang habis, bahkan nyawa manusia. Tuhan masih tetap ada di tahta. Yesus belum turun untuk kedua kalinya. Saudara, dalam keluarga kita dan keadaan kita, operasional, gereja kita, dan kita masih dapat melihat perlindungan dan kasih karunia Allah di tengah kesulitan yang terjadi dalam waktu-waktu terakhir ini. Dan bagaimana umat Israel dalam perjanjian lama menjadi gambaran umat Allah di perjanjian baru pada masa kini. Dan Allah lah yang memelihara kita. Apakah Anda bersyukur atas anugerah pemeliharaan Allah di masa lalu? Mari kita mengucap syukur dari hati kita karena Ia telah membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus menghabisi nyawanya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Itu di ayat 16, ayat yang saya ambil. Dengan cara ini, setelah bertahun-tahun bangsa itu akan dimusnahkan, sementara tenaga kerja mereka masih dipertahankan. Pada akhirnya, kedua bidan itu tidak mematuhinya, dan Firaun memutuskan untuk membuat kebijakan yang berlaku untuk semua, yaitu menghabisi semua anak laki-laki orang Israel. Anda akan melihat hasil dari kebijakan ini, yaitu dalam 1:22, ya, itu kitab Kejadian. Ayat 22, lalu Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Dan itu terjadi segala anak perempuan, biarkanlah ia hidup. Dengan kata lain, penindasan meningkat sampai pada titik genosida. Kejadian di Indonesia, pemerintah Indonesia, dan itu sudah berlaku lebih awal dalam pemerintahan China. Dan berapa orang penginjil masuk penjara. Dan berapa penderitaan, habis harta kekayaan. Indonesia belum terjadi apa-apa. Baru ditangkap. Sudah pada kencing di celana para penginjilnya. China lebih berat. Korea Selatan berat juga, dan Korea Utara tidak ada harapan orang Kristen boleh hidup di sana. Saya perlu mengatakan ini, maka diperlukan pembebas akhir zaman ini. Apakah Saifuddin Ibrahim? Dia hanya alat Tuhan yang gak seberapa. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh saya termasuk bagian seperti menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Dalam konteks yang luas, kita melihat bahwa keadaan saat ini sangat kejam. Begitu sulitnya keadaan sehingga tidak ada ruang yang tersisa bagi umat Israel. Jika Tuhan duduk bertahta sebagai raja, di manakah Tuhan di tengah kesulitan? Bagaimana Allah masih dapat memelihara mereka di era yang baru ini, meski raja yang baru
muncul dan merancangkan konsep baru, skema yang begitu jahat. Alkitab memberitahukan kita bagaimana caranya. Pertama-tama, perhatikanlah ini. Di tengah kesengsaraan mereka, semakin mereka ditindas, semakin mereka bertumbuh pesat. Jadi Allah memelihara mereka, ya, melindungi mereka. Orang Mesir tidak hanya membatasi pekerjaan mereka, tetapi juga ingin mempersulit hidup mereka, memperpahit kehidupan mereka. Itu di ayat 14. Apa yang dimaksud dengan memahitkan hidup? Betapa mengerikannya bahwa mereka dapat terus menikmati kesenangan mereka yang berdosa, sementara mereka diperbudak beberapa tahun yang lalu. Ya, banyak sekali aktor di Indonesia dalam judul Mister bahwa sahabatnya mengikutkannya dan juga menjadi kaya. Begitulah akhirnya dia menjadi agen untuk orang-orang kaya. Yusuf menjadi agen bagi kekayaan bangsa Israel di Mesir, tetapi belum bisa membebaskan diri dari perbudakan. Nah, bagaimana Anda selalu mengatakan bahwa saya adalah guguk di sisinya? Hari ini saya akan membiarkan kalian yang meremehkan saya dan berpikir bahwa saya adalah seekor guguk di sekitar para pemain politik, ataupun guguk bagi Prabowo. Nah, perhatikan ini baik-baik. Apa yang salah menjadi seekor guguk? Atau apa yang salah dengan seekor celeng BABI? Ya, aku ingin memberitahu saudara itu sekarang, guguk. Inilah gambaran seorang pria yang menemukan kesenangan dalam perbudakan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kita harus membebaskan diri dari harta kekayaan dan sebagainya ini. Bahwa godaan harta dunia ini adalah godaan yang luar biasa, sehingga orang tanpa uang tidak mau bekerja, berkarya bagi Tuhan. Itulah sebabnya saya membaca sebuah kutipan dari seorang yang adalah perkataan dari aktor penting di Hollywood, menunjukkan bahwa ada 3 definisi yang berbeda dari konsep budak dalam. Yang pertama yang ditulis merujuk pada seorang yang terlahir sebagai budak, seperti rakyat pada masa dinasti Qing kalau di China. Yang kedua merujuk pada orang yang tertindas, dan yang ketiga merujuk pada orang yang ditindas dan bukannya melawan, malah mentoleransinya perbudakan itu. Dalam keadaan apapun kehidupan kita, mari kita membebaskan diri kita dulu dan berpikir merdeka bahwa perbudakan ini bukan sampai untuk menghancurkan sumber-sumber dan nilai hidup kita sendiri. Kita harus tetap hormat dan tunduk, tetapi jangan melawan perbudakan itu. Namun pikiran kita bagaimana membebaskan diri dari perbudakan itu. Perbudakan ekonomi, perbudakan pemikiran, dan perbudakan ibadah rohani. Ya, jangan sampai agama memperbudak bangsa kita. Jadi Kristen bukan sebuah agama perbudakan, tetapi agama pembebas. Oleh karena itu, ini adalah agen utama untuk kita menyiapkan sang pembebas masa yang akan datang. Yesus belum akan datang untuk kedua kalinya sampai saudara-saudara membebaskan diri dari ketakutan, dari ancaman-ancaman, bahkan dari trauma hidup yang menyebabkan Anda tidak berani berbicara tentang firman Tuhan. Saya cukup sekali masuk penjara, tapi saya sudah belajar banyak di dalam penjara.
Bukan berarti saya harus masuk lagi penjara dan menyerahkan diri kepada bangsa yang telah menjadikan saya guk-guk. Bahkan saya tidak boleh memakan daging B2 karena sebuah kungkungan agama dan tipu daya itu. Nah, kita harus membebaskan diri dari pola agama dan membebaskan diri dari perbudakan mental kita dan perbudakan karena kita dalam kondisi diperbudak. Bagaimana bagian pertama ini saya tetap mengajak saudara-saudara untuk melihat di khutbah saya yang kedua nanti bahwa kita harus melepaskan itu semua dari kungkungan kehidupan kita yang terbelenggu sehingga masa depan ini, bahkan tahun 2025 ini, kita harus memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Ya, bikin program masing-masing. Apalagi kalau setiap satu orang Kristen membawa 1 jiwa di tahun 2026. Woi, pertambahannya besar. Hanya Anda semua tidak berani untuk menampilkan pembebas, mental pemerdeka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.